Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Khairiyah, NIM 1021915. Di sini saya akan menganalisis mengenai akad ijaroh tentang sewa menyewa rumah kontrakan, perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Deskripsi kasus. Bu Rizka ingin mencari bangunan rumah kontrakan untuk dijadikan rumah produksi usahanya. Ia mendapatkan informasi tentang rumah yang akan dikontrakkan tersebut, dan kebetulan rumah kontrakan tersebut baru kosong karena penyewa sebelumnya pindah tempat kerja yang jauh dari tempat kontrakan tersebut. Selanjutnya, ia ingin bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya tersebut. Pemilik kontrakan tersebut bernama Pak Ahmad. Setelah Pak Ahmad menunjukkan kondisi rumahnya secara detail kepada Bu Rizka sudah yakin dan juga merasa cocok dengan keadaan rumah yang akan disewakan tersebut, dirasa baik dan untuk menunjang usahanya. Pak Ahmad mengatakan bahwa harga sewa rumah kontrakan tersebut sebesar 10.200.000 per tahun dan sudah termasuk biaya listrik. Dalam pelaksanaan pembayaran, Pak Ahmad mengatakan bahwa ia meminta uang muka kepadanya sebesar 1.500.000 dan penerapan uang muka yang dilakukan oleh Pak Ahmad sudah menjadi hal yang biasa dilakukan olehnya sebagai kepastian dari calon penyewa, dan uang muka atau sebagian dari total harga sewa rumah kontrakan tersebut untuk tanda bukti kesungguhan menyewa rumah kontrakan yang bertujuan jika rumah kontrakan yang telah disewa tidak akan disewakan kepada orang lain. Pak Ahmad juga mengatakan bahwa apabila membatalkan sewa rumah kontrakan tersebut, maka uang muka tidak dapat dikembalikan karena Pak Ahmad tidak mau jika rumah kontrakannya kosong selama setahun. Tetapi kalau penyewa mau mencarikan pengganti, maka uangnya bisa dikembalikan. Hal tersebut dilakukan karena Pak Ahmad memiliki rasa kasihan, dan sisa pembayarannya dilunaskan kemudian hari ketika akan ditempati. Kemudian, berdasarkan kesepakatan tersebut, Bu Rizka menerima kesepakatan tersebut untuk menyetujui bahwa ia akan mengontrak rumah tersebut sekaligus. Mengenai pengertian ijaroh, dalam buku Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian, pandangan KHES pasal 20 ayat 9 terhadap ijaroh bahwa ijaroh adalah suatu bentuk kegiatan sewa-menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Rukun ijaroh berdasarkan KHES dan pendapat jumhur ulama. Berdasarkan pada KHES mengenai ijaroh dijelaskan pada bagian pertama, yaitu rukun ijaroh, yaitu pada pasal 295-300, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mustajir atau pihak yang menyewa, yang kedua yaitu muajir atau pihak yang menyewa, yang menyewakan, yang ketiga yaitu makjur atau benda yang diijarohkan, kemudian yang keempat yaitu akad. Kemudian menurut jumhur ulama, rukun ijaroh ada 4, yaitu orang yang berakal. Artinya, orang yang melakukan akad ijaroh tersebut harus berakal, dalam artian dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik maupun buruk, maka akad menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu sewa atau imbalan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas barang yang diberikan atau diambil manfaatnya oleh mukjir. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat, yaitu manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara. Kemudian yang keempat yaitu sigot atau ijab kabul, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul yang syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab kabul pada jual beli. Hanya saja ijab dan kabul dalam ijaroh harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
Adapun syarat pelaksanaan ijaroh dalam KHES sebagai berikut. Syarat pelaksanaan ijaroh dalam KHES sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan suatu proses akad ijaroh, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan pada pasal 301 KHES. Kemudian yang kedua yaitu akad ijaroh dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun jarak jauh, yaitu yang berdasarkan pasal 302 KHES. Kemudian yang ketiga yaitu pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya, berdasarkan pasal 303 KHES. Kemudian yang keempat yaitu pencantuman benda ijaroh harus dicantumkan dalam akad ijaroh. Jika penggunaan benda ijaroh tidak dinyatakan secara pasti di dalam akad, maka benda ijaroh digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan yang berdasarkan pasal 304 ayat 1 dan pasal 304 ayat 2 dalam KHES. Kemudian yang kelima yaitu jika salah satu syarat dalam akad ijaroh tidak ada, maka akad itu batal dan berdasarkan pasal 305 KHES. Kemudian yang keenam yaitu uang ijaroh tidak harus dibayar apabila akad ijarohnya batal, dan harga ijaroh yang wajar atau ujroh al-mithli adalah harga ijaroh yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur berdasarkan pasal 306 KHES. Adapun ketentuan terkait harga dan jangka waktu ijaroh, di mana nilai atau harga ijaroh ditentukan berdasarkan satuan waktu. Maksud dari satuan waktu adalah menit, jam, hari, bulan, tahun. Untuk awal waktu ijaroh ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan, juga bisa diubah jika kesepakatan bersama. Penerapan uang muka dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau jika batal, maka menjadi milik penjual. Kemudian, menurut KHES, yang berkaitan dengan uang muka akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jasa ijaroh dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka. Pembayaran didahulukan, pembayaran setelah makjur selesai digunakan, atau berdasarkan kesepakatan berdasarkan pasal 263 ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu uang muka ijaroh yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad yang berdasarkan pasal 308 ayat 1 KHES. Kemudian yang ketiga yaitu uang muka ijaroh harus dikembalikan oleh pihak yang menyewa jika pembatalan ijaroh dilakukan oleh pihak yang menyewakan berdasarkan pasal 308 ayat 2 KHES. Kemudian yang keempat yaitu uang muka ijaroh tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijaroh dilakukan oleh pihak yang akan menyewakan berdasarkan pasal 308 ayat 3 dalam KHES. Kemudian mengenai hukum uang muka, para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukum uang muka atau yang disebut dengan urbun adalah dilarang dan tidak sah. Kemudian yang kedua yaitu menurut ulama Hanafiyah, hukumnya hanya fasid atau cacat yang terjadi pada harga. Kemudian yang keempat yaitu ulama selain mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa jual beli semacam ini menjadi batal. Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili, jual beli dengan urbun itu sah dan halal dilakukan berdasarkan urf atau tradisi yang berkembang. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro ataupun yang kontra, tidak ada satupun hadis yang sahih. Kemudian dari perbedaan pendapat ulama di atas,
baik yang membolehkan ataupun yang tidak membolehkan penerapan uang muka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang muka hukumnya haram apabila tidak ada kejelasan. Namun, ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang muka, maka penerapan uang muka hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku. Untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan sewa-menyewa harus memenuhi beberapa rukun dan syarat sewa-menyewa atau disebut dengan ijarah. Di dalam kasus tersebut, sudah sesuai dengan pasal 295-300 KHIS mengenai rukun dan syarat ijarah yang berupa mustajir atau pihak yang menyewa, kemudian muajir atau pihak yang menyewakan, kemudian makjur atau benda yang diijarahkan, kemudian akad. Sewa-menyewa pada dasarnya hampir sama dengan jual-beli, yang membedakan terletak pada kepemilikannya. Dalam sewa-menyewa, benda tidak dapat dimiliki atau hanya hak pakai saja, sedangkan pada jual-beli dapat dimiliki atau dapat menjadi hak milik. Jumhur ulama berpendapat mengenai rukun ijarah yang terbagi menjadi 4, yaitu orang yang berakal, kemudian sewa atau imbalan, kemudian manfaat. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan oleh syarak. Di dalam kasus tersebut, Bu Rizka menyewa rumah kontrakan untuk dijadikan rumah produksi usahanya sekaligus untuk tempat tinggal. Yang kemudian rukun yang keempat yaitu zigot atau ijab kabul. Berdasarkan pendapat jumhur ulama mengenai rukun ijarah di dalam kasus tersebut sudah selesai. Maksud saya sudah sesuai. Kemudian berdasarkan kasus tersebut, syarat pelaksanaan ijarah dalam KHIS pasal 301 sampai 305 sudah sesuai. Di dalam kasus tersebut, kedua orang yang melakukan akad sudah mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan sesuatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Kemudian di dalam pasal 302 dinyatakan bahwa akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Akad ijarah yang terdapat di dalam kasus tersebut dilakukan secara tatap muka atau dilakukan dengan bertemu langsung. Kemudian untuk harga di dalam kasus tersebut ditentukan bahwa pembayaran dilakukan setiap tahun. Pihak yang melakukan penyewaan tersebut dilakukan oleh pemilik rumah kontrakan itu sendiri. Kemudian, di dalam kasus tersebut, penerapan uang muka dalam menyewa rumah kontrakan sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Pak Ahmad menerapkan uang muka bertujuan sebagai bukti kesungguhan dalam pengawasan rumah kontrakan tersebut dan uang muka tidak dapat dikembalikan. Selain itu, adanya uang muka bertujuan sebagai pengikat antara penyewa dan pemilik rumah kontrakan tersebut, sehingga calon penyewa tidak lepas tanggung jawab sebagai untuk melunasi uang muka rumah kontrakan yang telah disepakati tersebut. Dan jika si penyewa ingin membatalkan sewa tersebut, maka ia harus menggantinya dengan mencari orang lain yang akan menggantikannya nanti. Kemudian hal tersebut telah sesuai dengan pasal 308 ayat 1, kemudian pasal 308 ayat 2, dan pasal 300 ayat 3 dalam KHIS. Kemudian di dalam kasus tersebut, pembayaran uang muka dilakukan di awal penyewaan dengan membayar sebagian uang sewa dan selanjutnya sisanya dibayarkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditentukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan KHIS berdasarkan pasal 263 ayat 2. Berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai uang muka, maka kasus tersebut diperbolehkan atau sah selama tidak ada pihak yang dirugikan. Karena penerapan uang muka dalam suatu transaksi bisnis merupakan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini.
Penerapan yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan Bu Rizka dalam sewa-menyewa rumah kontrakan dilakukan untuk menghindari cedera janji yang telah disepakati oleh keduanya. Kemudian, berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat pelaksanaan akad ijarah dalam sewa-menyewa rumah kontrakan tersebut sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan juga jumhur ulama. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, penerapan yang dilakukan oleh Pak Ahmad di dalam kasus tersebut dibolehkan dan sudah sesuai dengan KHES. Uang muka dilakukan bertujuan sebagai pengikat antara penyewa dan pemilik rumah kontrakan tersebut, sehingga calon penyewa tidak lepas tanggung jawab sebelum melunasi uang muka rumah kontrakan yang telah disepakati tersebut. Dan jika si penyewa ingin membatalkan sewa tersebut, maka ia harus mencari gantinya, dan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dalam transaksi bisnis pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.